Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan yang kami hormati. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah oleh CGP SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Adapun susunan acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga membacakan doa, keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Cara yang berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Zulfarman SHG kami silakan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara ini bersama-sama menampilkan tangan, menundukkan kepala. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan rahmat, berkah, dan kebaikan Allah SWT dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratul Mustafa Bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah
لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وكثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة سوء الخاتمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Herdi Agustian MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dalam keadaan mendung ini, pagi tadi dilanda hujan yang cukup deras. Tentu sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, keringanan lengkap, kesempatan dan hidayah untuk hadir ke sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu, guru SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan TU yang hadir pada hari ini, teman-teman yang sedang menempuh diklat CGP yang luar biasa yang saya hormati. Selanjutnya salawat beserta salam tentu tak lupa kita panjatkan hadir pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih selamat kepada teman-teman yang CGP. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau-beliau ini sudah 1,5 bulan, 2 bulan kira-kira mengikuti. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang tidak, bahwa perjuangan itu sangat berat sekali. Dari pagi, siang, sore, kadang malam. Ada sempat malam saya pantau di sekolah. Di rumah masih bekerja. Kalau dari segi reward barangkali mungkin belum ada. Tapi ilmu yang didapat dari sana
melihat hasil diskusi, kemudian penyampaian, postingan dan sebagainya, saya melihat ada banyak perubahan luar biasa bagi terutama Bapak Ibu CGP pada hari ini, pada beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Nah, pada hari ini beliau ini akan melaksanakan tugas yang cukup berat. Cukup berat ini melaksanakan pengibasan. Ini melaksanakan pengibasan ini mulai jadi merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya ini sampai mengajak Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang belum berkesempatan di CGP, ya, hari ini kita pengibasan. Pengibasannya ini menyampaikan budaya positif yang kira-kira dapat Bapak Ibu yang CGP ini untuk kita semua. Jangan antipati dulu Bapak Ibu. Yang baik tentunya akan kita laksanakan. Yang belum baik kita baiki lagi. Karena sudah dipersiapkan dengan cukup lama dan barangkali ya ada yang menggunakan presentasi, ada tanpa dan sebagainya. Dan budaya ini atau cara mengajar atau pembelajaran, persiapan pelajaran ini sudah merambah ke sekolah-sekolah lain. Bahkan saya menyampaikan SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekarang sudah mulai jadi senternya pembelajaran baru. Tanpa kita sadari dan kita laksanakan, seolah-olah tidak kita arahkan, SMA 3 sudah mulai menjadi senternya. Tempat bertanya kawan-kawan lain, tempat bertanya bagaimana, caranya bagaimana. Walaupun tidak di SMA 3, tapi masih ada unsur SMA 3-nya. Di guru SMA 3, kawan kita di SMA 3 dan seterusnya. Tanpa kita sadar dan kita arahkan menjadi pusat. Nah, ini baru yang CGP. Nah, kawan-kawan yang lain, walaupun belum berkesempatan CGP, ya tahu minimal apa yang dikerjakan kawan-kawan kita ini. Kalau ada yang tampuk kerja kawan-kawan kamu yang CGP di SMA 3, toh kami di keluar. Jangan seperti itu. Minimal kita saling mendukung. Minimal jangan merusak. Ini selalu saya sampaikan. Seterusnya pada hari ini tidak berlama-lama. Ini mohon betul kepada kawan-kawan sekalian. Barangkali kalau tidak terlampau, supaya tidak terlampau capek nanti dibagi dulu. Gantian separuh dengan 3 orang ini, separuh dengan 3 orang yang lainnya. Kemudian jangan balik mulai Bapak Ibu, nanti habis peserta minimal katanya 10 orang. Jadi pada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang CGP, selamat melaksanakan tugasnya. Besok Bapak Ibu, teman-teman ini mulai lokakarya dari jam 7.30 sampai jam 4 di SMP 2. Jadi perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau beliau-beliau ini menyampaikan postingan, mohon di like, share Bapak Ibu, bikin. Kan dia susah, dia bayar. Kemudian contoh-contoh baik, jangan follow. Itu apa dia lupa yang niat, jangan follow. Yang baik kita contoh. Yang tidak baik ya jangan dilaksanakan, jangan dulu diremehkan, karena semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Bapak Ibu mungkin belum punya kekurangan, belum ikut CGP, pasti ada kelebihannya yang lain, sehingga kita saling melengkapi. Kehidupan di sekolah sekarang, apalagi sekarang project itu sudah menggeliat, anak-anak sudah bergairah. Ada yang tidak bergairah itu ada, coba secara umum seperti itu. Jangan pulau itu terus, bosan pulau. Nak tepuk tangan tiap hari, tiap jam, bosan pulau anak-anak. Sama makan gulai daging terus, ini lemak lagi Bapak Ibu. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan sama-sama untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan. Kami semua SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan
mendukung Bapak Ibu CGP supaya lulus, supaya bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini. Selalu sehat, selalu semangat untuk SMA 3 untuk pendidikan Indonesia. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan membuka acara dengan resmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, jika ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kembali kita bersama-sama untuk mengikuti pembahasan modul 1.4 khususnya dan modul 1 dari calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Martini. Perlu kami sampaikan dan kami perkenalkan bahwa Ibu Martini adalah salah satu guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Beliau bertugas di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan ini kurang lebih sudah 6 tahun. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Martini untuk menyampaikan materinya. Pada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardianto yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan pembahasan modul 1.4 budaya positif. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk hadir dalam kegiatan pengembasan implementasi budaya positif di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat di siang hari ini? Ya, ini nampaknya sudah loyo, nampaknya ini Bapak Ibu. Coba kita screening dulu nih. Ya, ini ada yang sedang mengantuk. Coba berdiri, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Ya. Ya, kita lelehkan ya badannya supaya nggak ngantuk. Apalagi ini sudah menjelang siang karena perut lapar. Ya, Bapak Ibu, kita breaking yang akan kita lakukan apabila saya bilang siang, diulang. Tepuk 1. Kalau saya ngomong 1, jadi tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Paham Bapak Ibu? Kita mulai ya. Oke, sudah siap? 2 Bapak Ibu. 2. Belum ada yang belum konsep yang bagiannya. Mulai nih. 2. 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah breaking kita semangat kembali untuk mendengarkan pemaparan saya dalam pengembasan modul 1.4 budaya positif. Dalam pengembasan modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Sebelum saya masuk langsung ke materi budaya positif, di mana selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak hampir kurang lebih 2 bulan, kami mendapatkan beberapa materi ya. Di modul 1 itu ada 4 modul yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Di antaranya modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3
ketiga itu visi guru penggerak dan modul 1.4 yang akan sekarang saya imbaskan kepada Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Pertama, modul pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlu diingat ya Bapak Ibu, menuntun bukan menuntut. Ya, karena apa? Kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita menanam padi jangan harap tumbuh jagung. Jadi kita hanya menuntun apa yang dilakukan peserta didikan kita dengan segala kodrat yang mereka miliki, yaitu ada 2 kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dengan pemikiran dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Pembelajaran adalah tugas kita sehari-hari Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, maka guru harus memiliki nilai dan peran. Adapun nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah pertama, mandiri. Mandiri di sini ya, kita bisa melakukan aktivitas tanpa disuruh, tanpa ditugaskan. Misalnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan, ya itu inisiatif sendiri dan menciptakan, ya misalnya membuat modul ajar sendiri, itu sudah mandiri Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam proses pembelajaran di kelas, kita sebagai guru dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Yang berikutnya adalah reflektif. Nah, ini kita sebagai seorang guru, ya setiap apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik kita, jangan lupa melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena refleksi ini berfungsi untuk melihat apa langkah yang akan selanjutnya kita lakukan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, khususnya tugas kita sebagai guru yaitu mengajar di kelas. Berikutnya inovatif. Nah, ini kita dituntut mengikuti perkembangan zaman, ya membuat pembelajaran itu lebih inovatif dengan cara apa? Membuat media pembelajaran yang melalui video atau model-model pembelajaran yang bisa membuat peserta didik itu senang dalam mengikuti pembelajaran. Terus kolaboratif. Sebagai seorang guru, kita juga harus bekerja sama dengan rekan sejawat. Terutama kalau kita ada yang namanya MGMP bisa dilakukan, atau dengan guru-guru yang ada di sekolah yang mapel sama. Bukan berarti mata pelajaran yang lain tidak boleh gabung dengan mata pelajaran yang berbeda, boleh. Ya. Terus berpihak pada murid. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam menjalankan nilai guru penggerak. Nah, selain nilai guru penggerak, maka seorang guru harus memiliki peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, ya. Terus menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Sebenarnya mewujudkan kepemimpinan murid ini kita tanpa sadar sudah kita lakukan dalam kelas. Misal anak disuruh memimpin diskusi, anak memimpin doa, itu sudah menunjukkan kalau anak sudah ada kepemimpinan dalam dirinya. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Untuk komunitas praktisi, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu, komunitas cerdas SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Nah, dengan nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru tadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita melakukan visi, di mana visi guru
tersebut. Ya, hal ini berkaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Nah, nanti yang akan kita kupas secara jeli. Budaya positif sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan, yang biasanya disebut dengan inquiry apresiatif, yang biasa disingkat dengan IYA. Ya, dengan penerapannya tersusun dalam tahapan bagja. Apa sih bagja itu? B itu apa? Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Nah, dalam pendidikan guru penggerak kemarin kami ditugaskan membuat alur bagja. Ya, nah di sana kami banyak sekali mendapatkan pengalaman bagaimana membuat kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah kami. Terus mengambil pelajaran dari kekuatan dan kelemahan tadi dan membuat mimpi yang akan diwujudkan terhadap siswa di sekolah dan menjabarkan rencana yang akan kami lakukan dan mengatur eksekusi yang akan kami kerjakan. Nah, dari 3 modul tadi, filosofi ngajar dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, maka yang berikutnya adalah budaya positif. Kira-kira budaya itu apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Ya, secara garis besar, ya budaya itu ya artinya kebiasaan. Sedangkan positif itu artinya kebaikan. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Nah, apa sih latar belakang budaya positif itu perlu diterapkan di lingkungan sekolah? Latar belakang kenapa budaya positif itu penting diterapkan di sekolah? Karena suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ya, karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Nah, maksud tanpa suatu beban ini Bapak Ibu, jadi siswa itu mengikuti pembelajaran itu nggak terpaksa, tapi dia merasa senang, bukan merasa suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tapi juga dari lingkungan yang ada. Sehingga budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kenapa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Selain kritis juga penuh hormat. Selain penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau anak hanya pintar intelektualnya tapi hormatnya tidak ada, nah, makanya diperlukan budaya positif yang ada diterapkan di sekolah. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini perlu diperlukan yang namanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sekolah kita sudah ada tata tertib namanya. Itu kan disiplin positif yang dibuat dalam tata tertib. Misalnya tidak boleh datang terlambat, ya, datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu salah satu disiplin positif. Tapi Bapak Ibu kalau bisa, ya, bukan berarti tata tertib sekolah kita negatif, bukan. Nah, pengertian disiplin positif di sini merupakan suatu
Jadi untuk menerapkan tata tertib Bapak Ibu tidak usah dengan menggunakan kekerasan. Terus dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ingat Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran dan serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, ini disiplin positif. Nah, dengan disiplin positif tadi, maka akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak macam nilai-nilai kebajikan, di antaranya toleransi, kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati. Nah, di sini saya mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sudah ada semua di dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya saja bergotong royong. Nilai kebajikannya apa? Saling tolong menolong. Itu kan ada di profil pelajar Pancasila. Poin ketiga, bergotong royong. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil Pancasila ini, mungkin tak perlu ya Bapak Ibu saya sampaikan definisi apa yang ada di profil nomor 1 beriman dan bertakwa. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengikuti AKM semua ya. Kita sudah tahu dan kita sudah dipaparkan sudah banyak tentang profil Pancasila dan sekolah kita sudah ditempel bentuk dari apa saja profil Pancasila. Nah, dari nilai kebajikan tadi, nah kita bisa menerapkannya dalam bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, kalau kita dulu namanya kesepakatan kelas atau kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini salah satu keyakinan kelas yang saya sudah praktekkan. Ini di kelas 12 bahasa dan kelas 11 4 dalam mata pelajaran sosiologi, di mana keyakinan kelas ini saya buat sebagai awal pembelajaran. Ya, siswa diberikan kebebasan menuliskan keinginannya apa saja yang mereka inginkan selama mengikuti pembelajaran. Ada yang mengatakan belajar dengan tenang Bu, ada yang mengatakan datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, keyakinan kelas ini yang telah kami buat bukan saja untuk siswa, karena keyakinan kelas ini juga berlaku untuk saya sebagai selaku guru mereka di kelas. Nah, dengan keyakinan kelas tadi, saya ada yang mengatakan jangan terlambat, membuat tugas tepat waktu. Dari banyaknya keyakinan yang mereka buat, saya kerucutkan. Nah, ya, keyakinan kelas nggak perlu banyak Bu, Bapak Ibu, nggak perlu sampai 20. Jadi kita kerucutkan saja seperti ini. Ada 3 contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat. Salah satunya yang saya buat, setiap anggota kelas perlu
dihargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh satu. Ada juga contoh keyakinan yang sudah dikerucutkan, hormat. Kata hormat di sini apa yang diinginkan oleh kelas tersebut? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kenapa muncul seperti ini? Karena ada siswa yang ngomong gini, kawan, kalau pinjam barang tuh tolong dong dikembalikan. Jadi tidak boleh merusak barang orang lain. Makanya itu bisa dimasukkan dalam poin hormat. Jadi nggak perlu banyak-banyak, dengan komen aja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, berikutnya ada keyakinan bekerja. Nah, dari bekerja ini disimpulkan, kami kerucutkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Karena apa, Bu, ini dibuat? Karena ada yang anak yang merasa saya terus diejek oleh kawan. Ada yang ngomong tidak boleh mengejek kawan, ini bullying. Makanya ini bisa dimasukkan di poin diterima dan dimiliki. Jadi keyakinan cukup 3 saja, tapi poinnya sudah ada di kalimat tadi. Terus percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terbentuk, Bapak Ibu, karena adanya ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, sehingga siswa membuat keyakinan kelas tadi belajar dengan senang. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mereka terpikir membentuk yang namanya keyakinan kelas tadi dalam bentuk kalimat. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, ini kebutuhan ya tentang makanan, kesehatan, rumah, ini lebih kepada fisiologi. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu di kelas pernah mendapatkan anak pas mendekati bel istirahat, Bu, istirahat, Bu. Jadi kita anak Ibu sudah tahu 10 menit lagi. Padahal dalam diri kita juga mau istirahat. Nah, kenapa mereka sampai berbicara seperti itu? Karena mungkin perut sudah keroncongan. Ini kebutuhan. Ya, mengapa anak berbicara seperti itu dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas? Terus kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah nggak melihat siswa di kelas sambil noleh kawannya sehingga gurunya negur? Kenapa seperti itu? Caper, Bapak Ibu, cari perhatian. Karena apa? Karena dia kurang kasih sayang, mungkin kurang diterima. Makanya di kelas dia berbuat seperti itu. Ayo kawan-kawan, perhatikan saya. Dengan ditegur seperti itu dia merasa diperhatikan. Nah, ini kasus yang kita lihat dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru di kelas. Terus penguasaan atau power. Power ini bukan kekuatan ingin berkuasa, Bapak Ibu, tapi penguasaan ini pengakuan. Bapak Ibu pernah memberikan tugas kepada siswa? Nah, apa tugasnya dikoreksi, Kak, Bu? Dikembalikan ke siswa tidak? Nah, itu salah satu penguatan kita kepada siswa. Kalau kita tidak membuat kembali kepada siswa, tugasnya tidak dikembalikan, siswa berpikir gini, ya, buat tugas atau tidak membuat tugas sama saja. Oh, saya tidak dihargai. Nah, makanya yang kebutuhan penguasaan ini perlu kita miliki. Memang kita butuh itu, butuh diakui, ya, dalam penguatan penguasaan atau power. Berikutnya kebebasan atau freedom. Di kelas, Bapak Ibu, nah di kelas lagi kan kita di kelas, Bapak Ibu. Nah,
menggunakan model yang nyuruh siswa bergerak, mungkin presentasi di lapangan, ya. Berikutnya, nah yang kebutuhan terakhir, kesenangan atau fun. Bapak Ibu pernah melihat anak main game saat pembelajaran? Nah kan, kita lagi sibuk menjelaskan di depan, siswanya main game. Itu kesenangan Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengalahkan sebenarnya, tapi siswanya salah tempat. Mungkin siswa ini ya kebutuhan kesenangannya itu kurang terpenuhi. Akhirnya dia mencari kesenangan. Contoh lainnya apa? Anak perempuan berkaca sambil ngasih jilbab, terus berkaca, kaca diletakkan di balik buku. Nah, ini yang sering kita temui di kelas, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi, mengendalikan indisipliner yang dilakukan oleh siswa tadi? Kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Nanti Bapak Ibu pilih kira-kira posisi mana yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, posisi kontrol, ya, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Kelima, manajer. Kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu. Kita lihat apa sih posisi kontrol penghukum. Nah, posisi penghukum biasanya dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkecak pinggang, berangan berkecak pinggang, ya, dan memerintah. Tetapi ada juga hukuman dengan verbal, ucapan dan fisik. Contoh kalimat yang sering terucap pada posisi kontrol penghukum, mana sekali ya kamu jadi anak, terus kamu lagi yang terlambat. Ini penghukum. Setelah dia dihukum, disuruh lagi, ya, disuruh lagi dengan hukuman yang lain. Ini kalimat yang sering keluar pada posisi kontrol. Nah, dampak apa yang didapatkan oleh siswa dari guru yang melakukan posisi kontrol penghukum? Dampaknya apa? Murid mungkin saja menjadi penendang Bapak Ibu. Terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diempuh. Ini posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol, membuat rasa bersalah, ya, biasanya pada posisi ini berbicara dengan nada tenang, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat ya, guru itu seperti guru yang menderita. Senang ya bikin ibu susah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Nanti ibu disangka tidak bisa bilang kamu. Nah, dengan kalimat ini anak akan merasa bersalah. Nah, dari posisi kontrol rasa bersalah ini dampak yang muncul terhadap siswa. Pertama, membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal Bapak Ibu. Terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, akhirnya minder. Nah, ini Bapak Ibu. Ketiga, posisi kontrol teman. Ya, nah posisi kontrol sebagai seorang teman, ya, dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Ya, namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal. Nah, kalimat
untuk mengontrol murid. Nah, dampak apa yang muncul di dalam diri siswa dengan posisi memantau? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Terus tidak sepenuhnya mandiri. Dampak yang lainnya yaitu anak merasa terus diawasi, terus dipantau. Ini dampak negatifnya. Yang kelima, posisi terakhir adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Apa yang kita yakini? Nah, ini kalimat dalam manajer. Ya, masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang sudah kamu yakini? Nah, kira-kira itu seperti manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan Bapak Ibu untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Nah, dampak apa yang didapatkan oleh seorang siswa dengan posisi manajer tadi? Murid mandiri dan percaya diri. Karena apa? Dapat memecahkan masalah. Nah, ya, untuk menciptakan industri belajar, mengendalikan industri belajar yang dilakukan oleh siswa dengan posisi kontrol manajer, maka yang dilakukan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 sisi, 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita buka satu-satu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kalimat yang muncul, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini kalimat menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini contoh kalimat yang bisa kita lakukan adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Nah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ya, proses yang terakhir, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Baik, Bapak Ibu, sebagai pemahaman kita agar lebih tahu gimana sih, Bu, penerapan segitiga restitusi itu kalau kita lakukan benar-benar dengan siswa, saya akan menampilkan video tentang tahapan segitiga restitusi. Tunggu ya Bu, kita simak sama-sama. Dalam pendidikan guru penggerak dalam menerapkan segitiga restitusi. Dalam demonstrasi kontekstual budaya positif. Saya Martini, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, dengan fasilitator Bapak Agus Wijanarko dan pengajar praktik Bapak Suwarsa. Dalam modul 1.4 calon penggerak mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang memulih hal ini kesalahan mereka, sehingga mereka tidak berbagi pada kelompok mereka dengan cara melakukan restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan fakta.
diri positif dan membuktikan dirinya telah membuat kesalahan. Pada segi juga restitusi ada segalanya yang berkelanjutan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini kasus yang saya selesaikan ya Bapak Ibu. Itu ada tanggapannya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Ini tahapan validasi tindakan yang salah. Ini tahap ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini kita ambil satu saja ya Bapak Ibu, berhubung waktu. Nah, dari ini saya mengambil ada refleksi dari siswa setelah dilakukan segitiga restitusi. Apa yang mereka rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auda, kelas 2 Perasaan saya ketika ibu Martini melakukan ketiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena ibu Martini memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan dan tidak membuat saya merasa tertekan. Kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi saya. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari video tadi memang Bapak Ibu menjadi posisi manajer tidaklah mudah. Tapi salah satu tujuan kita adalah menciptakan karakter yang berpihak pada murid. Kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Martini, pembahasan materi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu berkaitan dengan materi ini, kami persilakan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Martini sangat baik sekali dan luar biasa. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini sebagai guru, saya beranggapan bahwa saya ada kesalahan seperti itu. Setelah menerima materi pada hari ini, pengibasan pada hari ini, karena selama ini saya kalau siswa itu terlambat, saya hukum itu Bu. Saya hukum, coba kamu
teman, pemantau, dan manajer. Berarti itu akan saya rubah mungkin ke depannya, Bu. Seperti itu. Kemudian apa yang ada di video terkait kasus anak yang terlambat tadi, biasanya kita marah seperti itu ya. Setelah menonton video, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih statement ataupun tanggapan doa selanjutnya. Kami persilakan Bu Martini kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali. Terima kasih. Tanggapannya benar sekali. Disinilah fungsi kita sebagai guru, kita harus berkolaborasi untuk menciptakan dan bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Intinya ada kerjasama dan kolaborasi antar kita sesama guru, khususnya di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan kembali ke moderator. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah? Pas. Baik, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan beberapa materi. Sekarang saya mau melakukan refleksi kepada Bapak Ibu. Kira-kira perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti pembahasan hari ini, dan materi apa saja yang Bapak Ibu rasakan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Terima kasih Ibu Martini pada kegiatan pembahasan yang Ibu Martini berikan. Perasaan yang saya rasakan adalah saya sangat senang, terutama mendapatkan ilmu baru, Bu. Karena mungkin nanti suatu saat saya berkesempatan untuk ikut CGP di Bu, menjadi motivasi dan semangat saya untuk terus belajar. Nanti mohon bimbingannya nih Bu Martini untuk kami yang belum ikut di CGP. Ya, kemudian yang menarik sekali bagi saya materi yang terakhir Ibu tentang segitiga restitusi, bagaimana seorang guru memperlakukan siswa terkait dengan kesalahan dari sebuah hukuman. Itu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak kita dari SMA Negeri 3 bisa memotivasi diri untuk juga mengikuti calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan yang lain menyusul. Ya Bapak Ibu, baik. Itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dalam kegiatan kita hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Martini yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk berbuat lebih baik, sehingga ke depan budaya positif di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan dapat terlaksana, kemudian dapat terbangun dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Agustiar MPD, Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Setelah saya mengamati dan mengalami sendiri bahwa calon guru penggerak yang berada di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan setelah mengikuti diklat CGP lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan, kemudian sudah dilaksanakannya pengimbasan kepada guru-guru di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Saya melihat para calon CGP sudah siap memberikan pengimbasan, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk presentasi, dan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan guru yang mendapatkan pengimbasan sungguh sangat termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para CGP. Sekali lagi, saya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sangat mendukung adanya CGP di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Saya pengampu mata pelajaran sejarah.
Setelah mengikuti pengimbasan tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Martini Esos, saya merasa pemahaman saya selama ini kurang tepat karena disiplin yang saya yakini adalah kepatuhan tanpa syarat terhadap aturan yang sudah ada, sehingga siswa dipaksa untuk mengikuti walau mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang saya bisa menjadi pengontrol, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Hampir jarang sebenarnya saya ini memerankan sebagai manajer. Kenapa ya hal ini saya lakukan? Karena mungkin belum memahami dengan baik apa itu kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu saya sangat berterima kasih sebenarnya kepada Ibu Martini sebagai motivator, inspirasi ya, yang mana telah memberikan ilmunya di dalam pengimbasan mengenai apa yang harus saya lakukan ya, dan yang harus saya perbaiki ke depannya ya. Yang pertama yang saya ingat ya, saya harus melakukan yang pertama komunikasi dengan peserta didik tentang keyakinan kelas. Yang kedua, saya harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, saya harus bisa menjadi manajer, bukan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai pengontrol. Dan yang terakhir dan yang paling saya harus terapkan itu yang menerapkan tentang segitiga restitusi kepada peserta didik. Jangan hanya saya bisa menjadi penghukum, tapi saya harus bisa juga mengenali identitasnya, juga sesuai yang ada di segitiga restitusi. Supaya apa? Supaya proses belajar mengajar saya ke depannya bisa lebih baik lagi, dan sekolah yang sekarang bisa menjadi tempat ternyaman, menyenangkan, dan siswa-siswi kita senang untuk kembali lagi belajar di sekolah kita. Salam sekolah penggerak, semangat untuk Ibu Martini, semangat untuk pembaruannya. Semoga selalu menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan semuanya. Wassalam.